Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, terima kasih atas responnya. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai kupas tuntas jalur kerja ke Jepang yang diadakan oleh Isao Hikimut di cabang Bojonegoro. LPK Isao Nihongo lembaga pelatihan kerja yang resmi fokus pada pelatihan bahasa Jepang, pembekalan keterampilan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia. Sensei, sama saya. Suaranya agak putus-putus, Sensei. Suaranya agak putus-putus. Oh iya, Sensei. Mungkin bisa diulangi lagi. Ya. Jadi LPK ISAO merupakan lembaga pelatihan kerja resmi yang berfokus pada pelatihan bahasa Jepang serta pembekalan keterampilan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia yang ingin berkarir khususnya di negara Jepang. LPK ISAO ini didukung oleh tenaga pengajar profesional dan memiliki kurikulum yang terstruktur. Nah, kami merupakan cabang dari LPK SO Hikari Sumut yang sudah berdiri sejak 2006. Program unggulan LPK ISAO sendiri adalah Visa Tokutegino atau biasa disebut Visa TG dengan banyak bidang job yang ditawarkan. Kemudian ini ada akun media sosial kami yang bisa dihubungi dari TikTok, Facebook, dan Instagram. Username-nya isao.nihongo.gakko, kemudian ada nomor admin dan juga nomor email, alamat email, dan juga alamat LPK kami. Berikut siswa kami yang insya Allah akan melakukan pemberangkatan di bulan Maret dan juga April. Ada 4 siswa, yaitu ada Rehan dan Yongki di job pertanian, kemudian ada Faisal di job engineering, dan Aditya di job pengelasan. Poin-poin webinar kali ini yang akan disampaikan, yang pertama, meliputi bedah perbedaan SSW atau TG dengan magang, kemudian perizinan kami, dan juga sektor pekerjaan di Jepang yang sedang kekurangan tenaga kerja, lalu ada rincian lengkap biaya pelatihan dan keberangkatan, lalu kurikulum dan benefit apa saja yang akan dipelajari dan didapatkan di LPK ISAO serta LPK Hikari Sumut, dan juga estimasi gaji rata-rata pekerjaan di Jepang. Nah, webinar ini akan diisi oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu perkenalan, ada Alensia Sensei yang bernama lengkap Alensia Cahyaning Putri, berikut dengan alamat emailnya yang bisa dihubungi. Beliau adalah Sarjana Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2014 kelulusannya. Kemudian saat ini Alensia Sensei menjabat sebagai Wakil Direktur Hikari Bagian Kerjasama Lembaga Provinsi Jawa Timur dan juga Direktur Utama di LPK ISAO Nihongo Gakko Bojonegoro, Jawa Timur. Pengalaman kerja Alensia Sensei yaitu pernah menjadi caregiver atau perawat lansia di Jepang 1 tahun pada tahun 2023 sampai 2024, kemudian pernah mengajar bahasa Jepang secara online mulai dari 2020 sampai 2023, dan mengajar bahasa Jepang di LPK JIK Surabaya dari tahun 2015 sampai 2020, dan juga menjadi staf administrasi Tokyo Marine Insurance dari 2014 hingga 2015. Kemudian untuk pemaparan materi lebih lanjut, saya serahkan sepenuhnya waktu dan room kepada Alensia Sensei. Silahkan Sensei. Oke, terima kasih banyak Lili Sensei.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar LPK kami. Mungkin Sensei bisa di next slide-nya. Lili Sensei. Jadi mungkin untuk program utama di LPK ISAO sendiri. Jadi ISAO sendiri itu dulunya hanya tempat apa ya, les gitu ya, belajar bahasa Jepang sendiri. Karena pada dasarnya kan saya memang lulusan bahasa Jepang dari UNESA. Kemudian saya beberapa tahun juga mengajar di beberapa LPK. Kemudian setelah itu karena saya berkesempatan untuk bekerja di Jepang selama 1 tahun sebagai perawat lansia. Kemudian apa ya, banyak juga beberapa dari siswa online saya yang berminat untuk bagaimana berangkat ke Jepang seperti sensei gitu, seperti ibu gitu, ibu guru ya panggilannya kalau untuk pembelajaran bahasa Jepang kan sensei seperti itu. Nah, untuk program di LPK kami sendiri, jadi kami juga secara resmi bekerja sama dengan Hikari, jadi bisa saja disebut Hikari Sumut cabang Bojonegoro seperti itu ya. Jadi lokasi kami ada di Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi salam kenal juga untuk beberapa rekanan dari cabang Hikari di beberapa berbagai kota ya. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah paham. Jadi program kerja di Jepang itu ada Tokutegino, ada magang juga ya. Apa bedanya gitu ya? Apa itu Tokutegino, apa itu magang? Mungkin kalau magang sudah lebih sering didengar daripada Tokutegino karena magang sendiri memang programnya sudah dari lama, sudah dari puluhan tahun yang lalu. Kalau Tokutegino kan baru. Oke, mungkin bisa saya baca dulu dari slide di sini. Visa kerja ya, Tokutegino itu lebih terkenal dengan singkatan TG ya. Anak-anak lebih gampangnya TG gitu. Atau bahasa Indonesianya adalah visa kerja. Atau dalam bahasa Inggris Specified Skilled Worker. Dengan durasi TG1 itu maksimal 5 tahun dan bisa lanjut ke TG2. Ya, dapat diperpanjang tanpa batas, visanya hampir setara dengan pekerja permanen. Gaji setara pekerja lokal dan boleh pindah perusahaan di bidang yang sama. Persyaratan harus lulus ujian keterampilan bidang kerja dan ujian bahasa Jepang. Nah, mungkin gampangnya seperti ini ya. Jadi TG itu memang ada 2, ada TG1, ada TG2. TG1 itu 5 tahun, TG2 itu bisa sampai tambah 5 tahun atau permanen gitu, maksudnya seperti itu. Nah, untuk TG sendiri itu biasanya kontraknya itu diperbarui dalam 1 tahun. Jadi minimal itu bisa 1 tahun, atau bisa tambah 1 tahun lagi, berarti 2 tahun, bisa tambah 1 tahun lagi, 3 tahun, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya bisa lanjut ke TG2, itu setelah TG1 selesai 5 tahun itu harus ada ujian yang harus ditempuh dan harus lulus, seperti itu. Nah, supaya bisa berangkat ke Jepang dengan visa TG itu syaratnya ada 2, ya, secara dokumen itu ada 2, yaitu punya sertifikat bahasa atau dalam bahasa istilahnya adalah JFT, Japan Foundation Test, ya, itu yang buat ujiannya bukan dari LPK tetapi dari Japan Foundation. Jadi LPK hanya membantu menyiapkan materi pelajaran dan latihan-latihan soal ya. Jadi LPK sama sekali tidak tahu soalnya seperti apa, fix yang akan keluar itu bagaimana ya. Karena di apa ya, setiap kali diberlakukan ujian itu di hari yang 1 sama hari kedua dan ketiga itu berbeda seperti itu ya. Dan kemudian ujian yang kedua ada ujian skill-nya. Ujian skill itu bermacam ya, beragam maksudnya. Nah, itu tergantung mau pekerjaan apa yang ingin diambil seperti itu. Mau konstruksi, mau pertanian dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya untuk Tokutegino itu bisa bekerja 1 tahun saja atau sampai 5 tahun atau bahkan lebih dari itu.
Kalau saya kemarin hanya 1 tahun saja ya, 1 tahun langsung bisa pulang. Nah, kemudian kalau magang bagaimana? Untuk visa pelatihan teknis atau Ginojishu ya, bedanya kalau dalam bahasa Jepang itu magang itu Ginojishu atau visa pelatihan teknis dengan durasi 1 hingga 3 tahun dapat diperpanjang hingga total maksimal 5 tahun jika memenuhi syarat. Gaji umumnya lebih rendah dari Tokutei-Gino dan tidak bisa pindah perusahaan. Persyaratan umumnya tidak memerlukan ujian keterampilan atau bahasa. Jadi untuk magang sendiri sebenarnya memang ada yang magang 1 tahun, ada magang 3 tahun. Tapi umumnya ya mungkin dari 10 job itu hanya satu yang magang itu 1 tahun ya. Umumnya dari 9-9-nya itu semuanya 3 tahun ya. Nah, itu bedanya lagi mungkin untuk yang Tokutei-Gino selain jangka kerjanya ya, waktu kerjanya adalah kalau magang dari awal kontraknya 3 tahun, yaitu nggak boleh pindah pekerjaan, tidak boleh pindah perusahaan, tidak boleh pindah sektor pekerjaan. Nah, kalau Tokutei-Gino ini istimewanya adalah dalam setahun saja bisa. Setelah itu untuk tahun kedua, misal dia ingin pindah gitu ya, ingin pindah pekerjaan, ingin pindah perusahaan. Jadi misal nih, seperti saya kemarin ya, berangkat ke Jepang sebagai perawat lansia. Dalam 1 tahun kok kayaknya saya nggak cocok gitu ya sebagai perawat lansia gitu. Mau pindah ke pertanian misalnya, selama dia punya sertifikat pertanian, itu boleh seperti itu ya. Asalkan memang dari awal secara kontrak itu sudah jelas gitu ya, 1 tahun ya 1 tahun. Selesaikan dulu dalam 1 tahun. Kalau sudah selesai, sampaikan dengan baik-baik bahwa saya sebenarnya ingin tidak lanjut seperti itu. Atau saya tetap ingin nih di perawat lansia atau kaigo gitu ya, istilah Jepangnya. Cuman kayaknya saya pengen pindah ke kota gitu ya. Yang dulu saya dapatnya di pedesaan di prefektur Akita, tapi pengen sekarang nih kayaknya nggak mau yang desa deh, pengen yang agak kota gitu ya. Nah, pengen yang di Tokyo atau di Kyoto atau di Osaka gitu. Bisa juga dengan sektor pekerjaan yang sama. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi gaji memang Tokutei-Gino lebih besar ya. Kalau Tokutei-Gino ada di rentang 17 sampai 22 juta. Itu gaji kotornya, itu belum bonus dan lembur. Kalau magang ada di bawah itu. Oke, selanjutnya Lili Sensei, onegai shimasu. Nah, ini perizinan kami. Jadi untuk LPK ISAO sendiri itu sudah punya perizinan sendiri sebagai badan usaha, dan ini perizinan dari Hikari Sumut sendiri ya, memang sudah sending organization ya, bisa dicek sendiri nanti untuk nomor perizinannya yang di Kemnaker. Kalau misal memang butuh lebih jelas, bisa nanti DM atau chat admin untuk diperlihatkan langsung perizinannya. Nah, di sini juga ada apa ya, secara legal juga kita kerjasama ya. Menurut saya memang diberikan amanah oleh Pak Kadri sebagai owner Hikari untuk pegang wilayah Jawa Timur, khususnya Bojonegoro. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa job yang tersedia. Di sini yang pertama ada perawat lansia ya. Jadi perawat lansia itu adalah salah satu pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan sekarang di Jepang, karena mengingat apa ya, ada penurunan populasi ya di Jepang. Mungkin beberapa dari teman-teman yang hadir di sini juga sudah tahu itu, bahwa ada krisis populasi di Jepang. Maka dari itu pemerintah Jepang juga sangat membutuhkan tenaga perawat lansia dari berbagai macam negara gitu, khususnya Indonesia ya. Ini adalah pekerjaan yang saya lakukan 1 tahun di Akita Keng ya, di Akita. Kemudian di sini ada ya, kalau perawat lansia sendiri sih pekerjaannya pasti ngurusin orang tua ya, entah itu di panti jompo atau di rumah sakit. Jadi ya termasuk ke mandinya gitu ya, ke toiletnya, makannya, obatnya, seperti itu. Kemudian ada restoran di sini. Kalau perawat lansia sendiri yang paling dibutuhkan adalah perempuan, cewek ya. Mungkin bagi teman-teman marketing juga, atau teman-teman yang memang berminat untuk perawat lansia di sini. Kalau cowok bagaimana Sensei? Apakah nggak ada gitu ya? Ada, cuman peluangnya tidak sebesar
cewek. Memang sekarang apa-apa cewek gitu ya untuk perawat lansia sendiri itu, dan sangat banyak dibutuhkan. Jadi hampir 1 minggu sekali itu job order turun, dan setiap turun itu nggak hanya yang dibutuhkan 1-2, itu bisa langsung 15, bisa langsung 50 bahkan. Kemudian yang kedua ada restoran. Di sini restoran sendiri itu biasanya dibagi 2 tempat gitu ya. Ada yang tempat depan itu berarti dia sebagai waiters gitu, penerima tamunya gitu ya. Yang berhubungan langsung dengan tamu. Kemudian ada juga kemungkinan di belakang, maksudnya di bagian chefnya, masaknya ya, atau mungkin kalau awalan sih bantu-bantu chefnya sih untuk masaknya. Kemudian selanjutnya ada konstruksi. Nah, ini adalah peringkat pertama juga, konstruksi itu job yang sedang dicari khususnya untuk laki-laki. Nah, konstruksi sendiri itu mungkin ada beberapa siswa yang saya nggak mau konstruksi sensei karena katanya susah, katanya ini ya berat gitu. Kalau lihat-lihat di TikTok apa gitu ya, di sosial media ada kecelakaan dan lain sebagainya ya. Mungkin dari awal bisa garis bawahi bahwa setiap pekerjaan itu pasti punya resikonya masing-masing, dan kalau misalnya kita tahu bagaimana safety dalam pekerjaan itu yang harus dilakukan seperti apa, insya Allah akan meminimalisir kecelakaan kerja ya. Dan konstruksi itu sendiri itu tidak hanya pekerjaan yang berhubungan dengan gedung-gedung tinggi ya. Jadi nggak hanya itu gitu ya. Jadi konstruksi itu tidak hanya harus manjat-manjat, nggak harus bangun sebuah gedung, bangun rumah, bangun kantor gitu, enggak. Jadi ada juga pilihan bagi yang memang terlalu takut ketinggian, maksudnya yang takut ketinggian itu bisa ambil konstruksi bagian yang seperti pembuatan jalan gitu ya, pembuatan jembatan atau instalasi listrik, instalasi air. Nah, itu juga termasuk konstruksi. Dan ini juga sangat banyak dibutuhkan, dan gajinya juga Masya Allah ini besar juga ya dibanding TG yang lain. Job yang lain maksudnya. Kemudian yang keempat ada building cleaning. Ini juga termasuk ya di bulan-bulan ini termasuk banyak juga jobnya, dan dibutuhkannya ini hampir sama seri ya, cewek cowok juga banyak dibutuhkannya. Building cleaning ini tuh staf kebersihan ya, staf kebersihan biasanya ya di gedung perkantoran, ada juga di hotel juga, ada bisa misalnya di ya pokoknya di ini ya, kalau nggak gitu biasanya ya 2 itu aja sih sepertinya, paling banyak turun itu ya di gedung perkantoran sama di hotel. Seperti itu ya. Ya bersihin apa kamar mandi, bersihin kamar apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada pengelasan. Nah, pengelasan ini sendiri tidak membuka, belum membuka untuk newcomer. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini newcomer itu maksudnya yang belum pernah ke Jepang ya. Kalau pengelasan itu sementara ini masih dibuka hanya untuk ex Jepang. Jadi anak-anak magang las yang sudah pulang dan ingin lanjut ke Tokutei Gino itu bisa ambil pengelasan. Asalkan memang sebelumnya ya ex magang las juga gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada perhotelan. Nah, di sini untuk perhotelan sendiri juga hampir seri ya. Perhotelan itu tapi memang untuk presentasinya bisa lebih banyak cewek yang dibutuhkan. Perhotelan ini ya biasanya kalau nggak termasuk ke pekerjaan housekeeping atau di bagian resepsionis ya, tergantung nanti kemampuan berbahasanya itu lebih condong kemana. Kemudian di sini ada otomotif ya, pilihan kerja ke-7 di sini ada otomotif, dan otomotif di sini lebih ke perawatan mobil ya, bukan motor ya. Di sini bukan bikin kerangka mobil atau misalnya kayak perakitan mobil seperti itu bukan ya, tapi lebih ke bengkel ya, bengkel misalnya ganti oli, ganti perbaikan mesin dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ini juga termasuk jajaran job dengan permintaan terbanyak gitu. Kemudian selanjutnya ada pengolahan makanan. Nah, pengolahan makanan di sini biasanya di pabrik, misal kayak buat bento apa sih, satu set makan gitu ya, yang biasanya ada di supermarket gitu, atau enggak gitu buat roti atau buat tuna kaleng ya, makanan-makanan kaleng seperti itu ya, pengolahan makanan. Kemudian kalau pertanian ya pada umumnya pertanian itu nanam buah, nanam sayur, ada juga yang nanam bunga juga ya untuk pertanian.
Ini sih memang dalam 1 tahun tidak sebantar atau tidak sekencang job lainnya yang setiap bulan ada. Kalau pertanian ini biasanya turunnya itu hanya 1 sampai paling banter 3 kali dalam 1 tahun. Cuman sekali sekali dia masuk gitu ya, sekali dia rekrut itu langsung dalam gelombang besar gitu, biasanya sampai 300 orang gitu. Nah, ini kalau pertanian sendiri itu ada pertanian yang zuto atau terus-menerus ya. Ada juga yang nomaden atau berpindah-pindah. Ya, dan nanti bagaimana dari job yang memang diminta oleh si perusahaan tersebut. Kemudian ada engineering. Nah, engineering di sini itu diminta memang khusus S1 teknik. S1 teknik yang paling banyak dibutuhkan adalah mesin, sipil, dan listrik. Seperti itu. Nah, engineering sendiri itu adalah visa yang berbeda dengan TG. Ya, kalau visa engineering itu lebih benefitnya sedikit lebih spesial lagi karena selain dari gaji yang dia lebih besar dibanding TG, ya, untuk engineering sendiri itu bisa membawa keluarga. Jadi apabila sudah punya anak istri bisa dibawa tuh, diboyong ke Jepang gitu ya. Selama kapan Sensei? Selama si pekerja engineering itu juga berada di Jepang. Misalnya kerjanya 5 tahun ya anaknya bisa kerja sekolah juga di situ gitu, maksudnya seperti itu ya. Dan ini sangat spesial sih untuk engineering sendiri ini tuh. Nah, semisal saya belum menikah, kalau misalnya ada ibu atau bapak bisa aja. Nanti masalah berapa anggota keluarga yang bisa dibawa, iya nanti bisa dibicarakan ketika memang sudah saatnya. Kemudian di sini terakhir ada perikanan. Perikanan di sini juga akhir-akhir ini cukup banyak ya teman-teman dibutuhkan ya, sama dengan banyaknya konstruksi, di bawah konstruksi lah ya ini kebutuhannya. Karena perikanan sendiri ini secara gaji juga cukup besar. Nah, ini bedanya apa dengan pelayaran? Ini sangat berbeda ya. Kalau pelayaran itu kan dia ini ya melakukan perjalanan dari tempat A ke tempat B gitu ya. Tapi kalau perikanan enggak. Jadi misalnya dari pesisir pantai, maksudnya dari daratan sampai berapa ratus meter gitu sampai di tempat yang memang sudah ditentukan, si kapal itu berhenti dan kemudian ya itu tadi budidaya lah, intinya seperti budidaya ikan seperti itu ya, penangkapan atau budidaya. Nah, jadi kayak di tempat keramba seperti itu untuk perikanan sendiri. Ya jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan jobnya ya. Nah, tadi saya ulangi dari awal, job dengan peringkat teratas untuk perempuan adalah perawat lansia, kalau untuk laki-laki konstruksi. Lainnya tetap saja ada gitu ya, tetap saja ada jobnya, cuman itu tadi kenceng tidaknya, turunnya kenceng tidaknya itu tadi. Oke, di sini kita lanjutkan ke penjelasan biaya dan benefitnya. Untuk biaya pendaftaran sendiri ada Rp500.000 ya. Di sini untuk biayanya ada dua macam ya, untuk biaya pelatihan atau biaya belajar dan sama biaya keberangkatan ya. Biaya belajar sendiri ada 2 opsi, ada opsi cash dan opsi cicilan. Kalau cash di sini 7 juta, opsi cicilan adalah 9 juta. Nah, jadi ada beda nominal ya, dengan bisa dicicil per bulannya 1.500.000. Jadi selama 6 bulan belajar ya, maaf kalau ini sepertinya butuh diedit. Jadi hanya selama 6 bulan saja belajar, jadi 4 bulan itu belajar untuk bisa ikut ujian bahasa Jepang JFT. Kemudian setelah bahasa Jepangnya sudah dapat sertifikatnya, kemudian langsung lanjutkan belajar skillnya ya, kurang lebih 1-2 bulan ya. Kalau misalnya 1 bulan sudah bisa lulus, selanjutnya langsung bisa diikutkan wawancara. Nah, di sini sudah gratis seragam LPK, gratis buku pelajaran, dan gratis pendampingan hingga lulus JFT dan sampai wawancara. Jadi kami semisal seperti ini ya ilustrasinya. Dalam 6 bulan itu ada 2 tes. Nah, semisal dalam tes tersebut ada tidak lulusnya, berarti kan 6 bulan yang harusnya normal itu jadi semakin panjang ya. Nah, itu tidak ada lagi tambahan biaya. Jadi kami bisa pastikan, bisa misalnya sudah bayar 7 juta, sudah sampai dapat job. Ya, kami bertanggung jawab sampai sudah dapat job, tidak akan kami minta uang lagi. Selama anaknya mau sabar, selama anaknya mau bersemangat untuk belajar, seperti itu.
Kemudian kedua ada biaya keberangkatan. Di sini opsinya ada dua, ada opsi cash dan opsi dana talangan. Kalau cash di sini ada 30, dan talangan menjadi 45 juta yang bisa dibayarkan setelah berada di Jepang dengan pelunasan 8 bulan di tahun pertama, seperti itu. Dan jaminannya adalah ijazah asli. Nah, di sini untuk keuntungannya gratis tiket pesawat, sudah termasuk tiket pesawat, include visa juga, ya, pengurusan EKT, KLN, COE, dan sponsor TSK, ya, pesawat, visa, ya. Kemudian EKT KLN itu apa? Itu adalah kartu tanda luar negeri, ya, kartu tanda kerja luar negeri, seperti itu. Jadi setiap anak yang mau berangkat ke Jepang dengan visa TG itu pasti harus mengurus kartu itu, ya. Kemudian COE itu izin tinggal di Jepang yang akan diurus oleh bagian imigrasi Jepang. Nah, biasanya di sini itu yang harus nunggu agak sabar dulu karena COE terbit ini bisa sampai 3 bulan sampai 5 bulan, ya, masa tunggunya. Kemudian sponsor TSK. TSK itu apa? TSK itu adalah perusahaan rekanan kami yang membantu mencarikan job yang ada di Jepang. Jadi bagian penanggung jawab yang di Jepangnya lah, ya, yang menjadi jembatan ke perusahaannya, seperti itu. Ya, jadi nanti semisal teman-teman datang ke Jepang sudah sampai di Bandara Narita atau di Kansai, ya, misalnya seperti itu. Nah, kalian kan pasti nggak tahu nih jalannya mau ke apartemen itu naik ke apa, misalnya ke perusahaan ini arahnya kemana, kan pasti nggak tahu, ya, paling kalau baru pertama kali. Nah, si orang TSK inilah yang akan menjemput teman-teman dari turun pesawat sampai berada di depan kamar apartemen, seperti itu. Jadi sudah tanggung jawabnya langsung ke depan orang perusahaan, seperti itu. Kemudian di sini untuk catatannya ada beberapa yang harus dibayar dengan biaya mandiri, tidak include dari biaya yang sudah disampaikan. Ada paspor, itu biaya mandiri, medical check up biaya mandiri, dan ada ujian, ya, beberapa ujian ini juga biaya mandiri. Untuk paspor berapa? Paspor itu ada dua macam, ya, ada yang memang jangka waktunya 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kalau yang 5 tahun itu 650.000, kalau yang 10 tahun itu 950.000. Kalau untuk medical check up itu tergantung dengan lab maupun rumah sakit yang memang ditempati, ya. Kalau di sini sih rata-rata sekitar 500.000 sampai 700.000, ya. Kalau di Bojonegoro maksudnya. Ini biasanya beda kota beda harga gitu. Mungkin nanti sebelum medical check up bisa dikakunin atau dikonfirmasi terlebih dahulu, karena biasanya kan harus ada puasa, berapa jam, dimulai dari jam berapa, kayak gitu-gitu, ya. Kemudian terakhir adalah biaya ujian, ya. Tadi seperti tadi, mungkin saya ulangi lagi, syarat ke Jepang itu ada dua, harus lulus ujian bahasa Jepang dan lulus ujian skill. Untuk bahasa Jepang sendiri atau JFTB itu biayanya adalah 550.000. Kalau yang ujian skill, ya, itu tergantung teman-teman, ya, beda-beda. Dari skill satu ke skill yang lain itu berbeda-beda. Nah, di sini mungkin mau saya sampaikan ada skill yang termurah, ya. Skill termurah di sini adalah skill yang memang banyak dibutuhkan. Apa tadi? Konstruksi dan kaigo atau perawat lansia itu hanya di nominal 110.000 saja sudah bisa ikut ujian. Nah, untuk skill termahal itu ada di mungkin sudah saya sebutkan building cleaning sama driver, ya, karena angkanya di atas 500.000 gitu. Kalau building cleaning itu di 650 kalau saya tidak salah ingat. Kalau driver sepertinya 900 sampai 1 juta, seperti itu. Misal ada yang dari luar kota ingin bergabung di LPK kami insya Allah akan membantu mengadakan ini penginapan, ya, penginapan yang memang dekat dengan lokasi LPK dengan biaya 50% ditanggung LPK dan ditanggung oleh siswa. Seperti itu. Oke, kemudian untuk estimasi gaji, mungkin tadi saya sudah sampaikan, estimasi gaji TG itu sendiri ada di 17
juta sampai 22 juta dalam 1 bulannya, ya, dengan waktu kerja 8 jam per hari, 5 hari kerja, ya, dalam 1 minggu, dan itu pun ada shift kerja, ya, ada shift-nya maksudnya. Nah, di sini ada perkiraan gaji tambahan itu untuk bonus lembur, bonus di sini bonus lebaran ini sepertinya harus diedit ya. Untuk bonus lebaran sebenarnya tidak ada. Ini sepertinya ada salah paham di sini. Sama bonus. Biasanya bonus itu ada di ini selain lembur akhir tahun itu ada di bonus ketika musim dingin ya. Karena ketika musim dingin kan pekerjaan akan terasa lebih taiheng apa sih lebih berat ya, lebih rekoso gitu bahasa Jawanya ya. Karena dinginnya itu tadi. Makanya beberapa perusahaan ya, itu enggak semua perusahaan, beberapa perusahaan itu memberikan bonus gitu, tambahan uang gaji untuk pekerja. Karena alhamdulillah saya di perusahaan saya dulu seperti itu, dapat bonus untuk fuyu dalam bahasa Jepangnya ya. Di sini ada gambaran pengeluaran untuk tempat tinggal itu ada di sekitar 20.000 yen ya. Ini dari dalam nominal yen ya, 20.000 yen itu atau 2 juta sampai 3 juta. Untuk bahan makanan ini ya sekitar 2 jutaan, air listrik gas sekitar 700.000. Self reward ini ya maksudnya untuk senang-senang pribadi gitu ya, dan itu juga tergantung ke kebutuhannya masing-masing, butuh atau tidak ya. Kemudian ada pajak, asuransi dan lain-lain sekitar 2 sampai 3 juta ya. Ini estimasi ini tuh belum termasuk bonus-bonus ini ya, belum lembur dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa perusahaan juga untuk gambaran pengeluaran tempat tinggal itu satu perusahaan dengan perusahaan yang lain tuh berbeda ya, teman-teman ya. Kalau seperti saya dulu, karena saya itu kerja di panti jompo. Nah, jadi tidak mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal karena tempat tinggal saya jadi satu dengan panti jompo itu gitu. Jadi ya alhamdulillahnya yang harusnya saya mengeluarkan uang 2 sampai 3 juta dalam 1 bulan jadinya nggak perlu lagi. Nah, mungkin ya seperti itu ya rezekinya alhamdulillah. Untuk bahan makanan kalau secara pengalaman saya pribadi, karena ya harus masak tiap hari ya, karena kalau nggak masak ya Masya Allah bakalan kerasa banget gitu. Masak sehari 3 kali, kayaknya kalau 2.500.000 itu sudah lebih-lebih sih, sudah bisa beli buah, sudah bisa beli jajanan gitu, nggak hanya makanan pokok saja, seperti itu ya. Jadi nanti beda tempat itu akan beda pengeluaran, seperti itu. Nah, asuransi di sini juga sudah termasuk asuransi ketenagakerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, sepertinya ini slide terakhir ya, Lili Sensei ya. Iya, Sensei. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya dari Alensia Sensei. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin bertanya terkait penjelasan dari materi yang disampaikan tadi, bisa raise hand atau angkat tangan, atau bisa langsung mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan teman-teman. Silahkan ya, bisa bebas mau tanya apa saja, mungkin terkait apapun lah yang berhubungan dengan LPK, mungkin ada pelatihan, metodenya seperti apa gitu ya. Ya, ini Kak Lukman Raise hand ya. Hakim sudah raise hand. Bisa diaktifkan Kak mikrofonnya, silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Sensei Alensia. Waalaikumsalam. Mungkin dari mana ini? Dari Probolinggo, Sensei. Oh, Probolinggo. Iya, dari Probolinggo. Sensei, ini saya izin bertanya, dalam pengalaman Sensei menjadi Kaigo, apakah Sensei pernah dapatkan uang tips gitu dari anak-anak lansia, kayak gitu barangkali ada reward-reward tersendiri? Apakah ada Sensei? Sepertinya kalau, oh ya terima kasih Mas Lukman, Mas atau Pak ini ya saya manggilnya ya. Pak Lukman aja enggak apa-apa. Iya Pak Lukman ya, terima kasih Pak Lukman sudah bertanya. Mungkin untuk tips sendiri itu kalau di panti jompo atau rumah sakit sepertinya tidak ada ya.
Dan mungkin kalau ada tips juga sepertinya ada di sektor seperti restoran atau seperti apa itu ya. Kalau di panti jompo nggak ada sama sekali. Bahkan kalau di tempat kerja saya dulu, kalau misalnya keluarga si lansia ini datang untuk berkunjung bawa buah tangan misalnya roti atau apa, itu pekerja sama sekali nggak dikasih. Jadi memang roti atau oleh-oleh itu ya dari keluarga lansia untuk si lansia tersebut atau dibagi sama beberapa lansia yang ada di situ. Jadi bukan untuk pekerja. Nah, bahkan hal sederhana seperti roti gitu aja itu nggak ada gitu. Beda lagi kalau misalnya memang ini roti untuk staff misalnya, kue ini untuk staff ya dibagi gitu, baru seperti itu. Karena soalnya kalau orang Jepang sendiri kalau misalnya bukan tempatnya gitu menerima tip itu kayaknya sesuatu hal yang agak aneh gitu ya. Seperti itu sih Pak Lukman. Jadi tidak ada budaya itu di lingkungan panti dan perawatan lansia. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari Pak Lukman? Apakah sudah cukup mengerti atau seperti apa? Saya pikir sudah cukup Sensei, cuman itu yang kemarin jadi pertanyaan seperti itu. Oh iya, baik, terima kasih banyak. Mungkin sambil nunggu ada yang bertanya, kita kembali ke slide yang tadi, Sensei. Hai, Slide. Ya. Maaf ya, mungkin saya ulangi lagi nih. Ya, di sini PK kami sendiri itu sudah berdiri resminya dalam 1 tahun ya. Alhamdulillah dalam 1 tahun itu juga 4 siswa kami sudah ada yang berhasil tanda tangan kontrak. Di sini ada untuk job pertanian ada 2 anak ya dengan nama Rehan dan Yongki. Di sini mereka belajarnya sekitar 6 bulan juga ya. Kalau yang Yongki itu kurang dari 6 bulan karena sebelumnya dia sudah pernah belajar. Untuk Rehan sendiri belajarnya ya sekitar 6 bulanan seperti itu. Ini siswa pertama saya Rehan ini ya. Alhamdulillah dapat job pertanian nomaden, jadi yang berpindah-pindah, bukan job pertanian yang terus gitu ya. Jadi dalam 1 tahun itu bisa berpindah sampai 2 kali seperti itu. Nah di sini ada Faisal Akbar ini engineering karena dia memang S1 teknik ya dari ITS ini, dan dia karena memang dasarnya belajarnya kencang sekali, jadi selama 3 bulan saja dia sudah bisa lulus JFT. Yang normalnya anak-anak pada umumnya 4 bulan, dia cuma 3 bulan saja sudah bisa lulus JFT, ngomongnya juga udah pintar. Nah, di sini engineering. Kalau untuk pertanian akan berangkat, rencana keberangkatan di April tanggal 1, untuk yang engineering ada di Maret akhir. Nah, kemudian di sini disusul baru saja ini tanda tangan kontrak adalah job pengelasan. Ini ex magang ya, ex magang. Ada pertanyaan Sensei, bisa mungkin dibaca. Oke, ada pertanyaan dari Kak Ahmad Hanif Firtado. Sensei, untuk job manufaktur gak ada ya? Iya, untuk mungkin saya bantu menjawab ya Lili Sensei ya. Terima kasih Kak Ahmad. Kak Ahmad ini sepertinya calon siswa kita nggak sih ya, sepertinya ya. Untuk manufaktur masih belum ada, karena manufaktur ini kebanyakan yang diminta adalah ex magang juga, seperti halnya pengelasan ya. Karena untuk manufaktur itu kan sepertinya harus membuat sesuatu gitu ya, kayaknya butuh keahlian yang untuk anak baru atau newcomer itu masih belum bisa diberikan pekerjaan itu. Jadi untuk manufaktur masih belum bisa. Mungkin arahnya lebih ke lebih ke pengolahan makanan kali ya. Karena pengolahan makanan kan masih juga dalam bidang membuat sesuatu gitu.
Seperti itu Kak Ahmad. Oke, Kak Ahmad Hani Furtado, apakah jawaban dari Alensia Sensei sudah menjawab dari pertanyaannya? Oke, kita lanjut ke pertanyaannya dari Kak Novi Handayani Sensei. Apakah Oke. ada siswa yang gagal saat medical check up? Kalau ada biasanya karena apa? Nah, oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, mungkin gini ya, kalau pas medical check up gagal itu kan akan sangat disayangkan, berarti perjalanan belajar dari bulan pertama sampai bulan ke-6 atau ke-7 atau ke-8 ya, kita kan nggak tahu ya perjalanan anak itu kan sampai berapa bulan dia mampu memahami materi kan. Kalau misalnya gagal di apa namanya MCU, berarti biaya-biaya dan beberapa bulan ke belakang itu kan akan ya dalam tanda kutip akan terbuang sia-sia gitu ya. Maka dari itu mungkin sebelum saya menjawab pertanyaannya, di awal belajar itu saya sudah menerapkan untuk harus ada MCU dulu. MCU mungkin tidak perlu secara keseluruhan ya, karena ini untuk meminimalisir adanya penyakit yang memang sama sekali tidak diperbolehkan untuk bekerja ke luar negeri, yaitu TBC dan hepatitis. Jadi sebelum masuk pelatihan, anak-anak saya minta untuk cek parunya ya, negatif hepatitis dan TBC lah, intinya ada keterangan seperti itu dan fit to work atau memang oke untuk bekerja seperti itu baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, berarti kalau misalnya dalam jangka waktu 6 bulan setelahnya ya insya Allah MCU-nya itu sebelum keberangkatan insya Allah akan oke lah. Nah, makanya kalau misalnya dari awal dia nggak ketahuan untuk TBC atau hepatitisnya negatif nih, tapi tahu-tahu setelah belajar berbulan-bulan sudah dapat sertifikat, sudah dapat job, sudah tangan kontrak, baru ketahuan MCU-nya kan itu sangat sayang sekali dan dia bakal kecewa berat gitu kan. Maka dari itu diwajibkan untuk tes paru, TBC, hepatitis di awal sekali belajar. Kalau memang sudah terdeteksi dari awal, jadi tidak bisa dilanjutkan. Seperti itu Kak, terima kasih. Ya, Kak Novi, apakah sudah jelas dengan yang disampaikan sama Alensia Sensei? Ya, sudah jelas, Kak. Terima kasih, Alesian Sensei, karena sudah menjawab pertanyaan saya. Tapi boleh nggak saya bertanya lagi? Iya, silakan. Boleh. Silakan. Boleh ya. Kalau misalkan untuk mata minus ataupun silinder, terus atau mungkin gigi gitu, pengaruh juga nggak? Misalkan bisa bikin gagal si siswa itu untuk berangkat ke Jepang. Oke, terima kasih. Berarti ini tentang gigi sama mata minus ya. Nah, untuk mata minus sendiri, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Kalau secara untuk visa TG itu hal-hal yang disampaikan sama Kak Novin tadi sama sekali nggak jadi masalah ya. Artinya saya juga minus gitu ya, dan nggak jadi masalah juga. Selama mungkin minusnya masih dalam batas masih oke lah gitu ya, nggak sampai yang seperti apa gitu. Cuman sejauh ini mata minus nggak ada masalah gitu ya. Saya minusnya juga sudah lumayan ya, sudah di atas 5 gitu. Jadi dan bisa juga gitu, alhamdulillah bisa berangkat. Jadi memang ya nggak ada masalah juga gitu untuk mata minus ya. Silinder juga nggak ada masalah selama ketika dia beraktivitas itu tidak mengganggu aktivitasnya, itu oke gitu ya. Kemudian untuk gigi juga tidak ada apa ya pemeriksaan yang giginya harus aman dari berlubang atau seperti apa. Nah, itu biasanya untuk syarat magang Kak Novi. Kalau nggak boleh minus, nggak boleh gigi berlubang, nggak boleh ada bekas operasi. Intinya anak itu harus proporsional dari segi fisik. Itu biasanya syarat umum magang. Kalau TG enggak. Kalau TG itu syarat umumnya untuk kesehatan itu lebih ke tadi. Tidak ada TBC, tidak ada hepatitis. Seperti itu. Baik, terima kasih Sensei atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, kita menanyakan ke Kak Lukman Hakim lagi. Selamat Ini malam, Sensei. Oh ya, selamat Izin malam. bertanya, Sensei. Malam. Oke. Saya Taufik dari Pekalongan, Sensei.
Oke. Kalau engineering itu D3 bisa nggak Sensei? Engineering itu bisa D3, bisa S1. Cuman memang peluangnya lebih banyak yang diminta adalah S1 gitu ya. Nah, biasanya untuk engineering sendiri itu kalau misalnya D3-nya teknik juga. Iya, teknik. Ex Jepang juga Sensei. Oh, ex Jepang juga, tapi teknik apa? Teknik mesin. Oh, teknik mesin. Ya, memang itu biasanya memang yang dibutuhkan syaratnya adalah D3 atau S1 ya. Tapi ada beberapa juga mintanya ya khusus S1 gitu. Cuman untuk D3 kalau semisal memang secara ijazah dan transkrip memang teknik mesin, nah itu bisa juga misalnya memang sudah siap untuk CV dan scan sertifikat dan lain sebagainya bisa dikirimkan ke saya. Insya Allah nanti bisa saya coba diskusikan dengan pihak TSK. Berarti kalau M3-nya mengaruh nggak Sensei? Kenapa? Gimana? M3 mempengaruhi nggak Sensei? Harus wajib M3 atau? Memang ada beberapa job order itu yang memang harus N3, ada sertifikat N3. Tapi ada juga yang memang hanya yang penting kayuannya setara N3 gitu ya. Kayuannya setara N3, misalnya dia nggak ada N3 juga nggak apa-apa, yang penting kayuannya lancar. Biasanya permintaannya seperti itu. Cuman kalau ada sertifikat JLPT itu lebih baik. Ini kondisinya dari Mas Taufik sendiri bagaimana? Sudah ada sertifikat? Ada JFT Sensei, JFT A2. Ada JFT ya? Iya. Ada JFT, jadi untuk JLPT masih belum ada? Masih belum ada. Kemarin nyoba ujian kurang 9 poin. Jadi N3 ya? N3 ya. Zanen desu ne. Iya, mungkin kalau misalnya memang sekarang masukan dari saya, CV dibuat dulu, semua sertifikat di-scan rapi, nanti kirimkan ke saya. Nanti kalau sekiranya memang ada kebutuhan nih, oke nih nggak apa-apa mau kayak Mensetsu dulu ya. Nanti kalau misalnya mau masuk kelas Mensetsu di Isao, nggak ada masalah juga kita jadwalkan. Seperti Baik, itu. Sensei, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik Kak Sohibin Taufik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti jika mau matching job atau bisa kalau misalkan mau konsultasi atau tanya-tanya bisa juga hubungi nomor WA admin, sudah saya sematkan di kolom komentar. Nanti kalau misalkan memang mau matching job bisa dikirim sertifikat yang sudah dipunya, nanti juga bisa mengambil kelas Mensetsu saja seperti itu. Nanti Mensetsu itu bagi teman-teman kan di sini pasti masih asing dengan beberapa istilah-istilah dalam bahasa Jepang. Jadi Mensetsu itu di bagian wawancara. Jadi kalau misalkan pelatihan Mensetsu, jadi ya pelatihan wawancara saat sebelum mendapat pekerjaan di Jepang. Jadi kalau misalkan mau bekerja di Jepang kan juga harus melakukan wawancara dengan pihak TSK dan juga dengan kepala perusahaan yang ada di Jepang seperti itu. Kemudian sebentar, maaf Lili Sensei. Sebenarnya Sohibin Taufik ini dulu siswa saya ya? Yang waktu iya, di Sensei. ya? Oh iya, Sashiburi. Sashiburi desu. Oke, lanjut Sensei, ada pertanyaan lain dari Kak Ananur ya kayaknya? Iya, Kak Ananur Abida. Ini bertanya, MCU hanya dilakukan ketika di Indonesia saja atau ketika sudah di Jepang dilakukan MCU lagi? Oke, terima kasih Kak Ananur sudah bertanya. Jadi MCU itu dilakukan ketika di Indonesia dan di Jepang. Ya, jadi untuk di Indonesia sendiri itu dalam rangka ya dengan tujuan supaya memang masuk Jepang sudah dalam keadaan fit dan siap untuk bekerja. Nah, biasanya untuk yang MCU yang di Jepang sendiri itu memang sudah di set dengan perusahaan ya. Biasanya kalau nggak di 6 bulan pertama atau di akhir 1 tahun gitu, itu ada dilakukan MCU. Jadi biasanya kan kalau sudah di akhir tahun MCU sehat mau lanjut ke tahun kedua kan sudah
proper nih badannya. Kalau misalnya ada masalah, ada penyakit yang memang sekiranya baru dideteksi di tahun itu, ya bisa ada kelanjutannya akan dibagaimanakan nih gitu, bekerja ini gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak Ananur bagaimana? Apakah sudah terjawab dari pertanyaannya? Halo Kak Ananur. Oke. Ada respon. Iya, bagaimana? Ini Semisal Iya, semisal gimana? MCU yang di Jepang itu gagal, apakah ada kemungkinan dipulangkan? Kalau di Jepang itu gini ya, mungkin nggak ada nggak gagal ya, cuman ada masalah atau enggak gitu ya di badannya gitu ya. Kalau cuman apa ya tinggi kayak kolesterol atau misalnya darah tinggi kayak gitu-gitu kan penyakit yang memang bisa diobati gitu ya, tidak yang urgent harus ada tindakan medis seperti apa gitu kan. Cuman itu tadi kalau semisal memang ada penyakit seperti TBC yang batuk secara terus-menerus, ada gejala hepatitis atau gejala penyakit yang serius, nah itu nanti ya biasanya kalau dari yang saya lihat di berita-berita ya atau beberapa pengalaman dari beberapa siswa yang sudah berangkat ke Jepang, itu kalau tidak memang dirawat, biasanya sih kalau nggak ada cedera apa gitu ya, yang biasanya memang harus angkat-angkat seperti apa kan ada cedera, jadi harus istirahat dulu, misalnya berapa minggu gitu. Kan ada orang yang anak kesleo atau seperti apa. Nah, iya tergantung dari ininya sih, tergantung dari hasilnya. Dan kalau memang berat nih apa gitu penyakitnya ya, kalau misalnya salah satunya TBC ya balik lagi ke situ, kalau misalnya memang itu yang ada gitu ya di hasil MCU-nya ya harus dipulangkan sih memang. Seperti itu, Oke, Kak. terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Ananur Abida atas pertanyaannya. Ini dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait program pelatihan, kurikulum, atau ada berapa kelas, terus kelasnya apa saja. Nah, sekedar informasi bahwa di LPK ISAO dan LPK Hikari Sumut secara global, itu sudah ada yang melakukan kelas online. Jadi di Hikari Sumut juga ada kelas online, di ISAO juga ada kelas online. Jadi untuk teman-teman yang misalkan nih kan karena kebanyakan ada dari luar kota, nanti mau nyari LPK terdekat, cabang terdekat dari Hikari Sumut masih belum ada dan masih terkendala dari biaya atau bagaimana. Nah, itu bisa mengikuti kelas online. Benar seperti itu. Jadi disesuaikan saja dengan jadwal kerjanya ya, karena memang biasanya anak-anak kebanyakan ada yang kerja gitu kan, nggak bisa ikut kelas offline yang pagi ke siang gitu. Misalnya kalau sore ke malam bagaimana? Bisa. Yang penting diskusi aja dulu kendalanya ada di mana gitu. Kiranya mungkin saat ini masih bingung mau bertanya apa, nanti bisa dibuka dulu kolom komentarnya. Di situ sudah saya sematkan nomor WA admin, nanti kita bisa konsultasi, bisa sharing-sharing tentang kendalanya mau ikut pelatihan itu bagaimana, terus pengen tahu kurikulumnya, pengen tahu apa yang diajarkan di LPK, terus bagaimana langkah-langkahnya, alurnya mau bekerja di Jepang, karena sedikit informasi mungkin bisa sangat membantu untuk teman-teman atau keluarga di rumah gitu. Benar ya. Mungkin tambahan dari saya, semisal ada beberapa teman di sini yang sudah bergabung ya, dan apabila ada teman atau saudara atau apa yang memang mau bisa diajak gitu untuk bergabung di LPK kami, silahkan nanti akan ada komisi juga, komisi menarik untuk teman-teman yang bisa menambah satu
siswa lagi untuk LPK kami seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa silahkan bergabung tanya dulu ke admin bagaimana, ini sepertinya ada adik saya, ini sepertinya ada teman saya, tangga saya, atau seperti apa, silahkan. Seperti itu. Dan untuk Taufik Sang yang tadi berminat ke engineering ya, satu untuk CV silakan disiapkan dan beberapa sertifikat silakan di-scan. Nanti kalau misal untuk format CV-nya masih belum ada, chat Sensei, nanti Sensei kirimkan formatnya. Oke Sensei, terima kasih. Yoroshiku onegaishimasu. Ikut surat kosong. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, Sensei. Mungkin bisa saya tutup terlebih dahulu. Oke, terima Ya. kasih atas waktunya, utamanya untuk Alensia Sensei dan juga teman-teman yang sudah bergabung dari marketing maupun calon siswa dari LPK ISAU dan juga LPK Hikari Sumut. Terima kasih banyak atas waktu sosialisasi sekaligus sharing-sharing mengenai program kerja ke Jepang. Saya akhiri, jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.